saya ganti min 1.18.133. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang sistem operasi. Sebuah komputer akan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor, memori, perangkat masukan, dan keluaran. Interkoneksi antar komponen yang masing-masing komponen tersebut akan saling terkoneksi sehingga dapat berjalan dan digunakan untuk mengeksekusi program. Bagian utama dari prosesor adalah arithmetical logic unit untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Yang kedua, CPU control unit untuk pengendali. Yang ketiga, register membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan komproses. Tipe operasi yang sering dilakukan oleh komputer yaitu operasi aritmetika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Yang kedua, operasi logika, or, and, or, inverse, dan sebagainya. Operasi pengendalian, pencabangan, loop, lompat, dan sebagainya. Materi sistem operasi yang kedua. Sistem operasi komputer merupakan dasar pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasinya yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan. Tujuan sistem operasi agar dapat merancang sendiri, dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Yang kelima, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Sistem operasi harus berkembang dengan alasan yang pertama, upgrade hardware dan hardware jenis baru. Yang kedua, layanan baru. Yang ketiga, perbaikan. Perkembangan sistem operasi. Yang pertama, pengolahan serial. Yang kedua, sistem batch sederhana. Yang ketiga, sistem batch multi-programming. Yang keempat, sistem time sharing. Sistem operasi yang ketiga yaitu proses sistem operasi. Fungsi utama sebuah prosesor adalah mengeksekusi instruksi mesin yang terdapat dalam memori utama. Eksekusi suatu program dikenal dengan nama proses atau task. Kebutuhan utama pengendali proses yaitu saling melanjutkan yang bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan pemproses sambil memberi waktu tanggap. Yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Harus mengalokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan sambil menghindari deadlock. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses, yaitu harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis, berguna untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Penundaan proses atau suicide proses yaitu suatu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, prosesor lebih cepat daripada IOS sehingga proses yang menunggu. Yang kedua, swap this process to disk to free up memory. Sistem operasi yang keempat yaitu keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Konsep dasar komputer yang pertama, CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori yang kedua, memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Yang ketiga, peralatan input atau output bisa berupa
keyboard, monitor, serta penyimpanan seperti hard disk. Yang keempat, aktivitas komputer dicirikan oleh model input, proses, output. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, brainware. Hardware perangkat keras atau piranti keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Software perangkat lunak, piranti lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Sistem operasi 5. Proses dan script dalam sistem. Proses berisi instruksi dan data program, counter dan semua register pemproses, dan stack berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Hal-hal yang berkaitan dengan proses yaitu multiprogramming, multiprocessing, distributed processing. Kebutuhan utama pengendali proses yaitu saling melanjutkan untuk bertujuan memaksimumkan penggunaan pemproses sambil memberi waktu tanggap. Yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu, harus mengalokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijaksanaan yang sudah ditentukan sambil menghindari deadlock. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses, harus dapat mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Sistem operasi ke-6. Fungsi OS. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Layanan OS. Pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi pemrograman yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Yang ketiga, pengaksesan IS device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan punya kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Yang keenam, accounting yang terjadi sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam. Booting berarti proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi, yang disebut juga dengan istilah bootstrap. Ketika listrik pada komputer dinyalakan, aliran listrik mengalir ke bagian chip yang ada beserta kerangkaian elektronik lainnya yang tersambung pada mesin tersebut. Ketiga, Mac, dan yang keempat Unix. Yang kelima, Linux. Demikianlah ringkasan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.